begitu baik bagi kita semua. Kalau kita masih ada sampai hari ini itu karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, kita akan masuk dalam ibadah kita pada sore hari ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita akan pujian. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, di waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Tarikan pujian sekalian, sama-sama kita katakan ada satu sobatku yang setia. Dia Yesus namanya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, di waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Silakan duduk kembali. Baik, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Saya mengajak kita semua, mari kita tunduk di hadapan hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang luar biasa, Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang perkasa, Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang begitu mengasihi saudara dan saya. Cinta kasih Tuhan tidak pernah terlepas dari kehidupan saudara dan saya. Kasih-Nya begitu hebat, kasih-Nya begitu luar biasa, dahsyat dan ajaib bagi kita semua.
Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bangga kami memiliki Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Engkau Allah yang selalu ada bagi kami di setiap musim dan waktu. Kami bersyukur kami ada di hari yang ke-28, di hari yang terakhir bulan Februari. Kami akan masuk di bulan Maret. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna bagi kami. Kalau kami masih ada sampai dengan detik ini, itu karena anugerah Tuhan. Kalau kami masih bisa bernafas, kami masih bisa menikmati hidup ini, kami bisa melakukan semua aktivitas hidup kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Itu bukan kuat hebatnya kami sebagai manusia. Itu bukan kuat hebatnya kami. Tapi itu semua hanya karena belas kasih Tuhan. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang layak dipuji. Engkau Allah yang layak disembah. Sebab Engkau Allah yang layak menerima segala pujian kami, segala hormat kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Penuhi kami semua Tuhan. Sebab kami mau buka hati kami. Kami mau menerima Engkau bertata di atas setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari ambil alih seluruh hidup kami dengan kuasa-Mu Bapa. Sebab kami percaya Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendiri kalau tanpa Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari pegang tangan kami dan bawa kami untuk semakin lebih dekat lagi dengan Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian Roh yang hidup. Terima kasih Tuhan. Roh yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Sekali lagi Roh yang hidup penuhiku. Roh yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Lebih sungguh lagi katakan Roh yang hidup. Roh yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati, buka hati, buka hatimu, berserah penuh
jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jalanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil seluruh hidupku di hadapanmu, bergerak buka hati untuk jalanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di hadapanmu, menyembahmu. Semakin katakan buka hati. Kami membuka hati Tuhan. Mari sama Tuhan. Kami mau berserah penuh kepadamu Tuhan. Di hadiratmu Bapa, mari ambil alih hidup kami Tuhan. Sebab kami mau serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Sebab di hadapanmu kami menyembahmu. Buka hati, buka hati untuk jalanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di hadapanmu, menyembahmu. Buka hati, buka hati, amin, untuk jalanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di hadapanmu, menyembahmu. Di hadapanmu, menyembahmu. Di hadapanmu, menyembahmu. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat hanya bagimu yang akan ditempatkan di hati ini. Terima kasih banyak Bapa. Tuhan Bapa ingin aku kau kita dalam doa kita. Segala kemuliaan, hormat, pujian kami naikkan kepada mulia Allah di tempat yang maha tinggi. Sebab kami sangat mengucap syukur Tuhan beri kami kesempatan untuk ada dalam hadirat Tuhan. Sesungguhnya jiwa kami lapar dan haus akan firman-Mu. Sesungguhnya kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan karena itu mari Tuhan kasihani kami. Kuduskan kami, layangan kami dalam pengasihan-Mu untuk kami layak menikmati hadirat-Mu sore ini di sini Bapa. Dan ambil alih seluruh kehidupan kami semua, hati pikiran kami semua. Biar Roh Kudus mengambil alih semuanya Bapa, agar segala roh-roh yang tidak berasal daripada Tuhan, dia boleh lalu dari seluruh hidup kami, ruangan kita, halaman ini Tuhan. Dan biarlah Bapa, hati kami menjadi tanah yang subur untuk saya menerima benih firman ya Bapa di sorga. Kami berdoa Bapa di sorga, berkuasa dalam seluruh kehidupan kami semua. Lebih khusus anak-anak Tuhan yang hari ini mengambil bahagia sore ini di sini. Baik MC, singer, pemusik, Allah berkuasa dalam seluruh kehidupan mereka ya Bapa di sorga. Allah berkuasa dalam bibir mulut anak-Mu yang memuji pujian. Biar kata-kata pujian penyembahan terus ada dalam bibir mulut anak-Mu ya Bapa di sorga. Kita suara mereka Tuhan urapi
sehingga Tuhan semakin hari mereka semakin luar biasa dalam memuji Engkau ya Bapa di sorga. Hambamu yang main musik Tuhan urapi jari jemarinya ya Bapa di sorga. Tuhan kuduskan jari jemarinya Tuhan, agar setiap bunyi yang keluar kuasa Tuhan menyertainya ya Bapa di sorga. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang akan bersaksi, bahkan hamba Allah yang akan menyampaikan firman Allah sore ini. Allah mengurapi hamba-Mu dari roh-Mu yang tidak terbatas. Allah pakai bibir mulut anak-Mu Tuhan. Otoritas Allah turun dalam seluruh kehidupan hamba-Mu Bapa, dan berkata-kata lewat bibir mulut hamba-Mu ya Bapa di sorga. Kebesaran Allah membungkus hidup anak-Mu Tuhan, dan setiap kata kalimat yang diucapkannya, setiap perkataan Tuhan yang dibicarakannya, biarlah kuasa perkataan itu ada dalam bibir mulut anak-Mu ya Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan buat kawan-kawan kami yang belum sampai di tempat ini. Tuhan boleh percepatkan langkah mereka ya Bapa di sorga, dan biarlah semua kami boleh menikmati kebaikan Tuhan sore ini ya Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan biar ibadat kami sore hari ini dalam persekutuan doa eklesia ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekali lagi shalom. Kita kasih kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Sejemput kita bangkit berdiri, kita akan bersorak bagi Tuhan. Dan saya akan buka roh kesaksian bagi kita semua yang rindu untuk menyaksikan kasih dan kebaikan Tuhan. Setelah pujian ini, saya persilahkan untuk bersaksi. Bangkit, serukan nama Yesus.
Baik, shalom. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih kepada Bapak dan Mama di tempat ini serta pengurus persekutuan doa karena mengizinkan saya untuk memberikan kesaksian. Saya baru pertama hadir di sini, tapi saya bertemu Bapak di Bapak Lius Lau persekutuan doa. Sudah itu ketemu di Bapak Malilo. Nah, di persekutuan doa. Kalau yang lain saya sudah tahu Bapak ini sering Bapak MC, saya bawa firman Tuhan. Sudah itu yang saya kenal yang ada Mama Rensini. Karena dulu waktu saya dari RT Mama Rensini masyarakat. Ya, baik. Baik Bapak Mama sekalian, nama saya Robertus Fares. Saya asal dari Manggarai Flores. Bapak Mama tahu kalau sebut Flores, ya, kalau sebut Flores pasti sudah bisa diketahui dia punya dasar imannya. Saya dipanggil oleh Tuhan dari kami 9 bersaudara, saya sendiri yang Tuhan panggil untuk mengikuti jejak Tuhan. Ya, keluarga menentang Bapak-Bapak. Tetapi saya bilang keselamatan itu pribadi yang memperjuangkan. Ya. Akhirnya saya di umur 60 tahun Bapak Mama. Karena saya baca firman Tuhan Alkitab ini, saya baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu 66 kitab. Ada 1189 pasal, 31.700 sekian ayat. Saya selesaikan pembacaan dalam jangka waktu 1 bulan. Di situ Tuhan bukakan rahasia kebenaran. Latar belakang saya yang pertama, saya minta maaf Bapak Mama kalau ada yang sama-sama dengan saya. Saya dari latar belakang Katolik. Ya, tapi di umur 60 tahun Tuhan merubah saya. Kau ikut saya. Ya, ikut firman Tuhan. Ya, untuk urusan orang lain saya tidak urus, saya urus saya pribadi. Ya, setelah itu Bapak Mama, dalam kaitan dan perjalanan kehidupan saya, Tuhan saya mau baca firman-Mu tidak sampai 1 bulan, kurang dari 1 bulan, kurang dari 30 hari, Tuhan izinkan 26 hari. Di saat kemarin 2024 saya bergumul dari bulan Januari sampai Desember, Tuhan saya mau baca firman-Mu sesuai dengan tanggal lahir saya 15 Desember tahun 1958. Saya sekarang umur 66 tahun Bapak. Ya, Tuhan izinkan saya di bulan Desember, bukan tanggal 1 tapi tanggal 14 Desember pukul 21.35 saya mulai baca firman Tuhan yang ketiga, berakhir di tanggal 28 Desember pukul 17.03. Saya selesaikan pembacaan firman Tuhan 66 kitab dari Kejadian sampai Wahyu 15 hari. Ya. Iman itu tidak boleh mundur. Iman itu harus maju ke depan. Amin. Harus maju Bapak. Ya, iman tidak boleh mundur. Harus maju. Ya. Disitulah ya jalan kehidupan saya. Bapak Mama sekalian, ternyata kalau kita percaya firman Tuhan, sudah boleh tinggal diam. Ya, saya KKR terakhir Bapak Malilo bawa saya ke Sabu, saya khotbah di Sabu di gereja ya Gemit Mesara. Saya khotbah di situ malam terakhir. Saya selama ini bodoh tentang firman Tuhan, tetapi kalau Tuhan sudah bukakan itu kebenaran, jangan tinggal diam, beritakan itu bagi siapapun di bawah kolong langit ini. Ya, harus beritakan. Itu di Sabu terakhir Bapak Mama. Saya masih dalam keadaan bodoh. Satu persekutuan doa di Tamnos, Taman Nostalgia. Bapak saya KKR dia kebuah, KKR malam pertama. Saya lagi yang bawa firman Tuhan. Saya masih dalam bentuk kebodohan akan firman. Tapi Tuhan bilang kau maju. Saya berbicara di dalam dirimu. Maju Bapak. Kalau Tuhan bilang dia yang berbicara, harus kita maju. Setelah itu Bapak Mama saya ke Alor. Ya,
di Lasuif malam pertama, malam kedua di Mebung Gereja Kemaijin, malam ketiga di Leilen di Gereja Kemaijin. Belum ibadat rumah tangga. Dan Tuhan bilang, jangan tinggal diam. Saya sekarang sudah menganut Kristen Protestan. Yang lama saya suka setia. Yang lama saya suka setia. Dulu saya ini mantan guru SMP 14, Bapak-bapak. Ya, saya guru di SMP 14 dari tahun 99 saat kami pindah dari Timur Timur. Tahun 2008 saya jadi kepala SMP Negeri 17 Nayoni. Setelah itu saya pindah kembali ke SMP 5, saya pindah kembali ke SMP 14 sampai kembali 2019 saya pensiun. Saya mantan guru di SMP 14, ya, mantan guru. Saya pensiun. Jabatan dunia saya sudah terima, tetapi Tuhan katakan, jabatan dunia tidak memberikan nilai keselamatan bagi jiwamu. Surga saja yang bisa memberi nilai keselamatan dalam jiwamu. Jadi kalau percaya firman Tuhan, percaya sungguh-sungguh. Semoga kesaksian saya menjadi berkat bagi kita semua. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak buat kesaksian. Tuhan Yesus memberkati. Kita kasih kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Baik, saya jemput anak Tuhan yang kedua dengan satu pujian Tuhan menetapkan langkah-langkah. Langkah-langkah orang yang hidupnya bertenang.
Salam. Salam. Puji syukur kita semua masih dalam keadaan baik dan kita bersyukur karena kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan yang selalu ada dan sampai saat ini masih ada dalam keadaan sehat. Itu semua karena kemurahan Tuhan, dan kita akan menyaksikan kebaikan Tuhan lewat kesaksian pujian.
Baik, terima kasih Mama Olam buat kesaksian pujiannya, boleh memberkati kita semua. Kita kasih kemuliaan sekali lagi yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Baik, kita sepakat untuk orang kesaksian sore hari ini. Biarlah waktu yang ada kita pakai untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita masing-masing, sebab kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Injil itu adalah kekuatan Allah. Sebab kami percaya Tuhan, bahwa kekuatan yang kami miliki dalam hidup kami itu semua berasal daripada Tuhan. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Oleh sebab itu nyatakan firman bagi kami, bahwa kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran Bapa. Mari ajar kami Tuhan, mari tegur kami, mari nasihati kami lewat firman. Pertama kita naikkan pujian, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Semuanya berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak pernah membanggakan diri kami, bahwa kami hebat, kami kuat, itu berasal dari kami, tapi semuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Katakan kekuatan di hidup kami. Amen.
Berdoa. Bertambah-tambah anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Jikalau kami masih ada sampai hari ini, kami bersyukur untuk segala yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk nafas hidup yang Tuhan masih karuniakan, percayakan kepada kami sampai dengan hari ini. Kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan kini tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu itu menegur, mendidik, menyatakan kesalahan dan menuntun kami pada kebenaran-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Kami rindu firman-Mu. Hamba yang berdiri atas nama-Mu, hamba dalam nol dan kosong. Urapi hamba-Mu dengan kuasa hikmat daripada-Mu Tuhan. Agar setiap kata yang hamba sampaikan semua berasal daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Siapkan hati kami ya seperti tanah hati yang kering dengan rindu akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk membaca serta merenungkan firman-Mu. Kita semua yang percaya pada firman Tuhan satu hati bersama saya katakan amin. Baik saudara-saudara sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan kesempatan lewat hambanya Bapak Eben untuk saya berdiri di tempat ini untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pertama-tama perkenalkan mungkin yang sudah lama tahu nama saya tapi yang baru bergabung. Nama saya Simon Ruban, asal orang Soe, dan saya seorang pekerja buruh kontainer. Baik, mungkin itu perkenalan singkat, dan saya jemput kita semua pamit berdiri untuk membaca satu bagian firman Tuhan dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal 35 ayat yang ke-9. Mazmur pasal 34. Mazmur pasal 34 ayat yang ke-9. Sudah temukan kok? Baik. Saya baca bagian perikop dan ayat 9 dalam hitungan ketiga kita baca secara bersama-sama. Dalam perlindungan Tuhan. 3, 2, 1. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Sekali lagi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sekali lagi salam. Salam. Semua penuh sukacita dong. Baik, puji Tuhan. Sekali lagi berikan kemuliaan untuk Tuhan. Baik, Bapak Mama dan saudara-saudara sekalian,
Saya ambil sebuah tema kecil lewat bacaan ini adalah tinggal dalam rel Tuhan. Sekali lagi, tinggal dalam rel Tuhan. Baik, tema kecil yang kita ambil sekali lagi lewat bacaan yang sudah kita baca dalam bagian Mazmur ini adalah tinggal dalam rel Tuhan. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, kita mungkin tahu rel. Rel itu dia beda dengan jalan. Kita mau sekalipun beta belum sampai di jauh lihat langsung, tapi rel itu kita beta sendiri beta lihat di YouTube, di TV. Kalau rel itu dia tidak seperti jalan aspal. Kereta yang berjalan di atasnya dia akan sampai tujuan baru dia berhenti. Beda beda dengan kalau aspal, kalau ada longsor di situ kita bisa rem dan berhenti. Tapi kalau rel berarti sekali kereta jalan sampai tujuannya baru dia bisa berhenti. Kita semua anak-anak Tuhan yang dipercayakan untuk setia dengan Tuhan hari ini, kita harus tetap tinggal dalam relnya Tuhan. Sekali lagi, kita harus tetap tinggal dalam relnya Tuhan. Untuk menikmati, untuk merasakan, untuk memiliki kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak boleh ada di luar relnya Tuhan. Sekali lagi, kita tidak boleh ada di luar relnya Tuhan. Kenapa? Karena relnya Tuhan itu menuntun kita untuk merasakan kebaikan Tuhan. Bagian firman Tuhan yang kita baca di ayat ke-9 pada kesempatan sore hari ini. Kalau di luar relnya Tuhan, pertama kita yang ada penyeduhan. Kedua kita ada sone cukup-cukup sekalipun kita dapat 5 miliar. Di luar relnya Tuhan sekali lagi, walaupun semuanya sudah terpenuhi dalam rumah mewah, ada auto 5, ada motor 8 dan lain sebagainya, kita akan masih merasa kurang. Tetapi bagian firman Tuhan, kalau dalam doa Bapa kami kita ingat ada satu perkataan, cukup, berikanlah kami secukupnya. Hari ini ketika kita tinggal dalam relnya Tuhan, berarti kita akan menikmati kebaikan Tuhan. Satu hal yaitu Bapak, Mama, Saudara dan saya, kita mengalami adalah hari ini kita masih ada nafas hidup. Siapa yang bisa beli nafas hidup? Kalau waktu COVID kita lihat berapa banyak oksigen yang pasien itu butuhkan untuk bertahan hidup. Dan pada akhirnya kalau Tuhan mengizinkan kita masih hidup, pasien itu, orang yang sakit itu masih hidup. Tetapi kalau tanpa izin Tuhan, dia bilang kembali. Hari ini kita bersyukur bahwa kita masih ada dalam perlindungan Tuhan, kita masih ada dalam naungan Tuhan, kebaikan Tuhan. Sekalipun Bapak Mama, satu hal yang saya ingin sampaikan adalah kita jangan mengukur Tuhan lewat berkat-berkat. Kita jangan mengukur Tuhan lewat kekuatan kesehatan. Kita jangan mengukur Tuhan lewat pergumulan kita yang sangat berat. Kita harus melihat bahwa kebaikan Tuhan itu dia menembus kehidupan kita dalam keadaan apapun yang kita alami sampai dengan hari ini. Ada amin Bapak-Bapak Saudara sekalian. Baik. Sekali lagi dalam rel Tuhan kita akan mengecap dan melihat kebaikan. Satu bagian firman Tuhan dalam hari ini kita belajar dari Mazmur semua. Dalam Mazmur pasal 19 ayat 2 sampai 3. Jika anak Tuhan yang sudah mendapatkannya boleh membacakannya bagi kita. Dalam Mazmur pasal 19 ayat 2 sampai dengan ayat ketiga. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Baik, terima kasih. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan berita itu kepada malam. Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian dan beta dan saya, kita melihat kebaikan Tuhan itu kalau kita bangun pagi ini, siapa yang atur itu matahari? Siapa yang atur itu matahari? Dia berputar. Kalau kita belajar ilmu, berarti ada bilang ada pergerakan ini, ada pantulan ini, ada lain dan lain sebagainya. Tetapi sebagai orang percaya kita semua mengimani bahwa terbit dan terbenamnya matahari dari hari berpindah ke hari itu semua karena kebaikan daripada Tuhan.
Dia sudah atur semua baik adanya. Makanya dalam Mazmur 19 ayat 2-3 dia bilang langit menceritakan kemuliaan. Kalau dalam kisah penciptaan dari hari pertama sampai dengan hari terakhir, Bapak Mama dan saya kita baca itu ayat dan kita tahu di Kejadian bahwa semua yang diciptakan itu dari Tuhan. Tidak ada yang sama seperti sekarang ini bilang, oh karena ilmu ini dia pantulkan ini ke sini sehingga dia bergerak. Itu manusia belajar dari belakang. Kita percaya bahwa yang semua Tuhan ciptakan itu adalah baik adanya dan itu atas kehendak dan kekuasaan daripada Tuhan. Bagaimana manusia dan semua ciptaan yang ada di dunia ini merasakannya? Mari kita hal pertama kita belajar bahwa kita melihat daripada langit atau matahari terbit sampai terbenam. Bahkan dalam ayat ini dia mencatat bahwa hari menyampaikan berita itu kepada hari. Ada sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau kita tidak menyadari itu, kita tidak tinggal di dalam rel Tuhan. Sekali lagi, orang-orang yang ada di dunia, orang-orang yang berhikmat, berilmu pengetahuan akan terus menggali bilang, oh seperti ini dan lain sebagainya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan taruh hikmah dalam kehidupan kita akan menyadari bahwa semua yang terjadi di dalam dunia ini semua atas kekuasaannya Tuhan. Dan ayat ini menceritakan bahwa kebaikan Tuhan itu kita bisa lihat ketika kita bangun dari rumah kita, tempat tinggal kita. Ada bisa kita buka pintu, buka jendela, matahari senter. Kadang kita belum bangun di senter duluan. Kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan. Makanya Bapak Mama dan saudara-saudara sekalian dan saya, kita mau belajar bahwa kita harus tetap tinggal dalam rel itu. Sekali lagi, di dalam rel itu tidak hanya menuntut kita untuk menikmati berkat-berkat yang setiap hari kita bilang, Tuhan kasih berkat, berikan berkat semua yang kita butuhkan. Kadang bukan dibutuhkan, kita inginkan suara ini, kita ingin itu lagi. Sumi lebih dari kebutuhan. Makanya kadang doa-doa kita itu tidak terjawab karena keinginan kita tidak sesuai dengan porsi yang harus kita terima dalam kehidupan kita. Makanya tetap tinggal dalam rel Tuhan untuk apa? Yang pertama bahwa ketika kita tinggal dalam rel ya Tuhan, kita akan berjalan bukan hanya titiknya sampai hari ini, tapi hidup kekal. Sebagai orang percaya kita semua mengimani bahwa Yohanes 3 ayat 16 itu salah satu kalau bisa temukan bisa bacakan bagi kita dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup. Ya, terima kasih. Melainkan di bagian terakhir dia bilang melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita tinggal dalam rel Tuhan, Dia akan bawa kita sampai kita menikmati hidup kekal itu. Ada amin Bapak Mama Saudara dan saya. Amin. Kita tidak hanya menikmati sejumlah berkat yang Tuhan titipkan sementara. Kita tidak hanya terus bergumul dengan keadaan yang membuat kita, Tuhan beta sudah mampu lagi, beta sudah sanggup. Tetapi kalau kita tinggal di dalam relnya Tuhan, Dia akan bawa kita. Tadi di awal kita bilang bahwa kereta itu dia jangan sampai tujuan. Makanya kalau kita tinggal di luar, soalnya ada di dalam rel itu, bagaimana kehidupan kita? Bapak Mama dan saudara sekalian, mari kita belajar. Ada 3 poin yang ingin kita bagikan pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama, rel Tuhan ada kebaikan. Yang kedua, rel Tuhan ada perlindungan. Dan yang ketiga, rel Tuhan ada ketenangan. Satu-satu dan tidak lama. Yang pertama, rel Tuhan ada kebaikan. Ayat 9 ini dia mulai dengan kecap. Ini kita seperti mau eja kata ini kecap. Ayat ini sekali lagi dia mulai dengan kata kecap karena tadi kalau kita lihat sekarang ini mendengar dan merasakan semakin dekat. Kalau kita lihat begini kan kakak yang satu sudah sana, matahari sudah terbenam dan lain sebagainya. Tapi kalau kecap harus benar-benar dalam kehidupan kita. Sejauh mana sampai dengan hari ini kita mengecap kebaikan Tuhan. Kalau buka ruang besok siang, semua orang akan bercerita tentang kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, Tuhan mengubahkan,
Tuhan menambahkan segalanya dalam dia punya hidup. Makanya dalam persekutuan selalu ada ruang kesaksian. Mari bersaksi. Kita mengecap kebaikan Tuhan berarti kita bagikan. Beta masih ingat satu hamba Tuhan, kalau tidak salah Bapak Eben atau hamba Tuhan yang lain. Dia mengatakan bahwa kalau orang kecelakaan dan kita lihat, Bapak mampu dengan beta ini respect hermano. Kita lihat, kita pulang kasih tahu dari tetangga, muka, besok tetangga sebelah di tempat kerja kita kasih tahu kita ketemu tamu. Karena kita lihat kan, alami sendiri. Cerita semua dan semua tahu. Bahkan yang kita cerita itu dia bilang tadi ada mama kasih tahu bilang ada kecelakaan. Yang saat itu terus menerus. Pelajaran singkat yang kita ambil adalah kalau kita merasakan kebaikan Tuhan bukan hanya itu kecelakaan. Kalau kita masih merasakan kebaikan Tuhan sampai dengan hari ini, sudahkah kita menceritakan kepada setiap orang yang kita temui dalam kehidupan kita? Beta adalah Mama dan mungkin di sini hamba Tuhan Bapak Eben yang selalu ikuti beta punya posting. Beta soalnya setiap orang bilang sosok suci di situ. Akan beta apa yang beta tahu dan apa yang beta rasakan beta terus bagikan. Karena sekarang media kalau kita lewat banyak hal yang Bapak Mama dan saya kita lihat di situ. Kita sisipkan itu biar pas dia lewat ada dia nonton TikTok goyang-goyang lewat ini pas beta muka. Selalu pas dia lewat beta lagi selalu mungkin dia lewat terus kalau dia berteman dengan beta pastikan ketemu beta terus postingan ayat firman Tuhan yang beta tulis, ayat firman Tuhan yang beta bentuk dalam video, kata-kata yang menguatkan iman setiap orang beta terus bagikan. Siapa yang berteman dengan beta di TikTok, di IG, FB, WA, ketemu beta punya status seperti itu Bapak Mama dan saudara sekalian. Karena kebaikan Tuhan yang beta alami, beta rasakan. Kalau kita merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, hal yang berikut adalah kalau ibadat ajak. Beta mungkin waktu itu kami ada dalam satu pertemuan ibadah, teman-teman karismatik diberi kesempatan oleh Bapak Gembala untuk firman Tuhan yang Bapak Gembala bagikan itu kami buat kelompok dan share. Terus tanya, apa talenta kalian semua? Tanya di beta dan tak beta sudah menyanyi juga kadang salah masuk tanda suara lirik dan lain sebagainya. Tetapi ketika hamba Tuhan itu bagikan dan lihat hal-hal sederhana, karena sih punya talenta apa? Ingatlah beta punya talenta itu mengajak orang, Bapak Mama saudara sekalian. Kami dalam ibadah bersama itu ada kelompoknya ada 7 orang, mungkin kita di sini itu banyak. Dalam 7 orang itu juga keaktifan mungkin 1-2 orang. Tetapi kalau beta sudah buat undangan di pamflet untuk posting, SMS, chat pribadi pilih. Pas beta pikir ketemu, beta kasih tahu lah ingat ya sebentar. Padahal tadi sudah di postingan beta sudah tahu, di chat pribadi beta sudah tahu, beta ketemu makanya sekitar belakang sini mungkin ada banyak orang kalau suka dengan beta karena selalu ajak terus. Satu teman yang kami asrama itu kakak boleh mungkin Bapak pernah lihat ketemu di El Sadai. Ya sama-sama di kamar kami post. Hari Minggu kalau dia belum bangun beta suka bergerak gereja beta kasih bangun kita gereja. Padahal dia tahu ini hari Minggu. Kalau kita merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Mama saudara sekalian, kasih tahu aja. Ini tadi malam beta hadiri undangan, minta maaf bukan beta hadiri undangan dan beta kalau orangnya kalau habis sudah selesai harus ikut doa syukuran ulang ini wisudanya, ikut doa setelah ikut makan pasti dipersilakan makan dan habis makan itu beta kalau musik begini beta tenang lah lebih baik pulang. Sempat karena tadi malam beta jalan ada kasih tahu kami undangan itu diberikan kepada teman-teman kami jalan bersama dan kita mau pulang begini kita kasih tahu kamu sedikit yang selama itu sudah jalan duluan dari mau marah silakan karena itu soal makan kita harus pulang. Dalam berapa menit beta lihat Bapak Mama kalau pesta ini undangan itu semua undangan atau kami lingkungan siapa itu anak muda semua jadi
pasti dia datang ini undangan di satu orang dia kasih tahu mari tahu full. Kalau pesta ini bapak mama, kalau orang tua dong minta maaf, tapi kalau anak muda ini kami jalan ini, kalau kasih tahu kami kasih tahu teman kamu, dan kami datang itu rombongan. Ini untuk pesta. Kalau untuk Tuhan seperti itu, setengah mati. Untuk Tuhan ini kita kasih tahu, dia bilang, ya kakak ini kita maaf tidak menyinggung, karena beta alami sendiri. Beta punya cek kadang dilihat, kadang di-read, kadang sudah balas. Tapi sekali lagi yang berteman dengan beta minggu depan cek datang. Kebaikan Tuhan yang kita rasakan, kebaikan Tuhan yang kita alami, mari kita teruskan kepada semua orang, siapapun yang kita temui. Ibadah ini ada susah apa? Dulu berapa jam di hadirat Tuhan itu ada susah apa? Dengar firman itu ada susah apa? Kalau pesta, Bapak Mama tahu sendiri. Kita bisa baca salah satu bagian dalam Mazmur 118 ayat 1. Berarti Tuhan anak kebaikan. Salah satu anak Tuhan yang kami sudah temukan, bisa bacakan bagi kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Ya, terima kasih. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ada dua hal di situ. Bersyukur, ada kata baik. Bapak Mama dan saya ketika kita tinggal dalam Tuhan, harus ada kata bersyukur. Harus ada kata beta menikmati kebaikan Tuhan. Sekali lagi beta mau bilang jangan ukur Tuhan dengan berkat. Kita harus kembali kepada Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Tuhan. Ada kasih Tuhan yang itu di luar, dia lebih dari itu berkat yang kita terima setiap hari. Bahkan terkadang sudah ada juga kita minta lagi supaya tambah banyak lagi. Kadang kalau terlalu banyak kita lupa Tuhan. Bersyukur. Di dalam rehat Tuhan itu harus terus ada bersyukur. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setianya. Bersyukur. Bapak Mama, ketika kami ada dalam ibadah bersama dan hamba Tuhan bersama dengan teman-teman itu, dia adalah saksikan. Dalam kesaksiannya dia bilang, Kakak Simon dan ada kami teman 3 orang dalam ibadah bersama itu yang sudah kerja. Kakak Simon kalau pas terima gaji ada daun merah hitung begini, ada berdoa atau langsung ingat 200 di utang, 200 di uang kos. Dan beta menyadari beta sudah berdoa untuk mengucap. Pas dia bilang bukan sampai kos lain, pas terima itu kata apa yang keluar dari hati. Atau yang pas terima dari bos langsung kotak. Ada di kampung orang tua harus berapa. Itu kesaksian anak Tuhan itu. Dan sebagai orang yang saya juga terbatas, saya bagian firman Tuhan saya terbatas. Dari hari ke hari hamba Tuhan, kalau Bapak Mama selalu beda ikuti hamba Tuhan Pamela atau dia bilang dari hari ke hari kita harus terus dibaharui. Makanya kalau dibaharui, datang dan dengar firman Tuhan di setiap ibadah dari hari ke hari. Kalau kita bukan hanya kalau pertobatan satu kali itu lihat beta kudus dan saudara, tidak. Dari hari ke hari kita harus terus diisi dengan firman Tuhan, karena keadaan hari-hari ini tidak baik. Keadaan hari-hari ini beta ingat hamba Tuhan Bapak Eben sampaikan dalam ibadah persekutuan doa Elsade bahwa kejahatan anak-anak muda itu semakin bertambah dan merajalela, bahkan sampai kota Kupang ini kita bisa lihat. Makanya tadi contoh pesta, saudara yang ada mungkin dia dengar musik bisa kok tinggal selama dengan Tuhan pesta sudah. Habis itu yang dia tunggu-tunggu itu adalah cara bebas. Sampai kami punya tetangga yang wisuda itu tadi malam itu dia kan dong di atas berhadapan kami kos di bawah. Beta tidur tapi sambung kayak ada begini-begini. Karena musik sampai tadi jam 6 pagi. Baru semua. Bahkan tadi ada kami duduk di situ di kos, ada cerita yang pemilik kos bilang, anak-anaknya itu bilang, so dong jangan ambil dulu, kita tambah lagi.
bayangkan Bapak Mama untuk hal-hal dunia. Dia punya rinduan itu kayak bertambah-tambah, tapi kalau untuk Tuhan semakin. Makanya dari hari ke hari kita harus terus memberi diri kita untuk diisi dengan firman Tuhan. Makanya tinggal di dalam rel Tuhan. Siapa? Tadi lagu pembuka hamba Tuhan Mama katakan rohmu yang kubuka hati. Berarti tidak harus dari sana, tidak harus dari kakak ini, tidak harus dari mama ini. Kubuka, tidak bilang kami. Kubuka hati pribadi kita. Jadi kalau sekalipun ada ribuan yang datang azan, mari kita ibadah, mari. Tapi kalau pribadi kita masih tutup, kita dengar firman itu beda. Setiap hari terus ini. Bahkan sekarang ini jam persekutuan itu dari hari Senin sampai hari Sabtu itu ada. Ada yang bilang itu sudah ada kerja atau Senin persekutuan ini, Selasa ini, Rabu ini, Jumat ini, Sabtu ini, terus Minggu. Pribadi kita, buka hati kita untuk terus diisi dengan firman itu. Ketika kita tinggal dalam relnya Tuhan, ada kebaikan, bahkan bukan kebaikan saat kita hidup, kekal. Dia akan membawa kita sampai hidup kekal. Kita akan merasakan, menikmati kebaikan itu. Ada amin Bapak Mama. Hal yang kedua, tenang, sisa dua. Hal yang kedua, ketika kita tinggal dalam relnya Tuhan, ada perlindungan. Rel Tuhan ada perlindungan. Salah satu anak Tuhan bisa baca bagi kita dalam Mazmur pasal 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Baik, terima kasih. Ada berapa bagian di situ, Bapak Mama Saudara? Allah itu bagi kita tempat. Di mana kita temukan tempat? Di gereja, di persekutuan doa. Ketika kita buka hati yang lebih dalam lagi, ketika kita membuka hati, itu tempat di mana kita mengundang Allah untuk hadir dalam kehidupan kita. Hati kita ini adalah satu tempat, wadah yang harus terus kita isi dengan Tuhan. Jangan hanya kita isi dengan hal-hal dunia, sudah salah. Tapi Tuhan, hati kita itu tempat Tuhan yang harus menjadi prioritas utama. Ketika Tuhan yang pertama di hati kita, dia akan gerakkan kita. Rindu terus sekalipun ada ibadah, rindu terus datang. Karena kita taruh Tuhan di hati, tempat. Hati kita tempat. Hal yang kedua, sebagai penolong. Saya minta maaf, dalam kekuatan. Ada kekuatan. Ketika kita tinggal dalam rel Tuhan, ada kekuatan tersendiri yang kita tidak ukur dengan hal-hal duniawi. Ada amin Bapak Mama? Bukan yang biasa ikut tes tentara atau pelatihan ini supaya penuhi syarat itu ibadah. Di luar daripada itu, kekuatan Tuhan dia lebih daripada orang-orang yang latih untuk masuk tentara. Lebih. Bagaimana kita menikmati kekuatan itu kalau kita jauh dari Tuhan? Harus terus dalam rel Tuhan itu, dia menggiring kita untuk merasakan kekuatan itu. Yang berikut, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ketika bagian firman Tuhan yang bagian terakhir kita baca ini adalah bahwa kita teringat waktu itu masih Seroja. Yang rasakan Seroja pasti tahu 2019 kan? Ya kalau yang rasakan, yang sudah rasakan nanti mungkin minta Seroja yang kedua kali. Jangan. Di malam itu jam 1, jam 2 hampir siang itu Bapak Mama, bahkan ada kesaksian anak Tuhan yang mengatakan bahwa keyakinan yang saudara kita yang berkeyakinan lain bahkan menyebut Tuhan Yesus tolong. Dalam ketakutan itu sudah pikir lagi Tuhan Yesus tolong. Kesaksian anak Tuhan. Malam itu Bapak Mama Saudara dan saya hanya ada satu saat sebut nama Tuhan. Bahkan orang yang sudah berdoa pun ketika lutut dia berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Bahkan ini kesaksian lucu di tempat kerja. Ini
anak Tuhan ini rumahnya di dekat kuburan sih, kuburan umum. Karena dia orang Rote, tapi bapak mantunya itu orang Timur. Dia sempat ngomong sampai sana, dia mau coba terjemahkan bahasa ini dalam lucu, tapi sudah sempat melucu karena dia orang Rote dan dia bahasa Timurnya kurang-kurang. Ini kan itu punya bapak mantu berdiri pegang di pintu tiang rumah ini, baru dia bilang, "Usi nomor Tuhan cukup su." Waktu jam 2 dari ya itu kalau ini ya kita orang Timur pasti rasa lucu karena yang berdoa ini sampai dia meminta cukup su Tuhan usi nomor. Kalau bisa hentikan seroja di jam 2 pijamin, tapi di mana bab sampai pagi itu perlindungan pertolongan kita hanya di dalam Tuhan, dan di luar Tuhan itu bagaimana? Pas pagi kita bangun ini kita lihat apa? Semua terangkat atau terangkat ke mau. Mari kita menyadari dalam kehidupan kita bahwa kalau di luar Tuhan berarti pertolongan datang dari siapa? Dari manusia, tapi itu sesaat, semu. Bahkan bagian firman Tuhan yang mengatakan bahwa kalau kita tinggal di dalam relnya, dia tolong kita. Bahkan dia tolong kita bukan hanya untuk sementara ini, tetapi dia tolong kita sampai hidup kekal. Yohanes 3 ayat 16 kali lagi dikatakan, karena begitu besar, karena kasihnya kita yang terpisah jauh daripada Tuhan, kita kembali disatukan di dalam Tuhan untuk menghantar kita hidup sebentar di dunia, tapi akan hidup sampai hidup kekal ketika kita sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan. Sekali lagi, Bapak Mama Saudara dan saya, jangan pernah jauh daripada Tuhan. Atau sekali lagi, jangan pernah keluar dari rel Tuhan. Kalau Tuhan tarik bawa masuk dalam rel, satu rel, berarti dia tujuan itu bukan hanya sementara di dunia ini, tetapi sampai hidup kekal. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Sampai hidup kekal, bukan hanya sementara. Pertolongan yang kita dapat daripada Tuhan, bahwa kita bukan hanya menikmati yang sekarang ini, tapi hidup kekal. Yohanes 13 ayat 6 sekali lagi. Bagian yang terakhir, karena mungkin ada yang bosan. Lain kali Bapak Ibu bilang jangan gunakan kasih lagi. Hal yang terakhir kita baca dalam Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya aku selamat. Ya, rel Tuhan ada ketenangan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Yohanes 3 ayat 16 sekali lagi berbicara tentang keselamatan, hidup kekal. Hidup kekal ini sudah bisa dengan cara apapun, hanya harus terima Yesus, tinggal dalam Yesus, dan jalan bersama dengan Yesus. Di luar sudah ada. Sekalipun orang dunia mengatakan hal yang banyak, yang begitu banyak, bahkan membuktikan dengan hal apapun, tetapi hanya di dalam nama Yesus, tinggal di dalam Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, dia akan bawa kita sampai dengan hidup kekal itu. Makanya jangan jauh. Kalau kita jauh, sekali lagi kalau kita jauh, apa yang terjadi? Makanya terus ada ketenangan. Ketenangan sekali lagi, kalau berbicara tentang hal dunia ini banyak sekali saudara dan saya tentang kalau kita tenang. Kalau waktu itu Seroja kalau dia hancurkan semua, tiba-tiba bantuan pemerintah datang, merasa tenang bosnya. Wih, merata dengan tanah ini, tiba-tiba ada bantuan datang. Gimana rasanya? Wih, puji Tuhan sekali ada kita. Tapi Bapak Mama Saudara dan saya sekali lagi kita harus mengakui bahwa ketenangan hanya sebentar. Bahkan yang lebih kekal itu Yohanes 3 ayat 16 sekali lagi bahwa Tuhan sudah kerjakan kasih-Nya itu. Bahkan bagian terakhir dari ayat ini dia bilang, padanya lah keselamatan. Pada Tuhan ada keselamatan. Jangan pandang ke kiri, ke kanan, pandang ke lain-lain. Segala berkat ketika kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan cukupkan. Makanya dalam doa Bapa kami, sekali lagi dia ingatkan kita, jangan minta lebih. Cukupkanlah
Cukup. Kalau kita minta lebih berarti orang lain sudah kebahagiaan. Cukup. Apakah kita mengeluh bilang sudah ada uang, sudah ada makan? Apakah dalam satu hari kita anak-anak Tuhan kita sudah makan, sudah minum? Sudah ada tuh. Sekalipun kosong Tuhan sediakan bagi kita cukup. Maka 3 hari. Atau ada orang kaya yang setiap hari dia makan 5 kali, 10 kali. Dia makan terlalu lebih. Apa lagi di dalam ini orang-orang di logi pasti tahu. Pizza itu apa lagi? Kampung makanan itu dan terakhir terus cukup. Tuhan berikan cukup. Makanya dalam bagian firman Tuhan ayat yang Mazmur 62 ayat 2 ini, rel Tuhan itu ada ketenangan. Kalau keluar, pernah Bapak Mama nonton atau lihat kecelakaan kereta itu, dia serong dari relnya itu celaka. Tapi di sini kita mau share tentang kecelakaan, tetap kita mau bagikan bahwa kalau di dalam Tuhan ada ketenangan, mari kita tetap tinggal di dalam Tuhan, tetap tinggal dalam rel itu, tetap menikmati, merasakan kebaikan Tuhan itu. Sampai mana? Sampai dia bawa hidup kita. Bukan hanya di dunia ini yang sementara, tetapi sampai hidup yang kekal. Bapak, Mama, saudara dan saya, mari kita pulang dalam kehidupan kita untuk kita tetap merenungkan kebaikan Tuhan itu. Pas tidur, ya kalau ada pegang HP begitu, coba mati simpan tangan. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku, kebaikan-Mu Tuhan sertai hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Coba matikan HP kita di zaman yang harus kita online, kita nyanyikan lagu ini. Atau pas kita bangun pagi sebelum kita beraktivitas, kebaikan-Mu Tuhan sertai kita. Kalau kita tetap tinggal di dalam relnya, kita akan nikmati kebaikan itu. Saya selesai. Tuhan Yesus dimuliakan. Mari kita beri kemuliaan untuk firman. Mari saya minta kakak musik. Mari kita sejenak ada di hadirat Tuhan. Jangan pandang ke kiri atau ke kanan. Mari kita tundukkan kepala kita, angkat hati kita. Sejauh mana kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita yang kita rasakan. Adakah kita bersyukur? Adakah kita merasa tenang? Adakah kita merasa bahwa kita terus dipelihara oleh Tuhan? Sejauh mana Bapak-Bapak, Saudara dan saya merasakan kebaikan itu? Mari sejenak kita ada di hadirat Tuhan. Kita terus merenungkan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Ketika kita tinggal di dalam rel itu akan membawa kita bukan hanya menikmati kebaikan yang sementara, yang semu itu, tetapi rel itu akan membawa kita untuk menikmati kebaikan Tuhan di dalam hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih, kami bersyukur. Senangkan hanya itu kerinduan.
Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan hatimu, menyenangkanmu, senangkan. Hanya itu kerinduanku. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Ketika kami ada di hadirat-Mu, ketika kami merasakan kebaikan-Mu, kami mau berkomitmen ya Tuhan. Kami terus mau menyenangkan hati Tuhan. Kami terus membawa diri kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Senangkan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Sekali lagi menyenangkan hatimu, menyenangkanmu, senangkan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu terima kasih. Dia kita ibadah. Kami menyenangkan hatimu. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau terus menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan. Hanya itu kerinduan. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Hanya itu kerinduan. Hanya itu. Hanya itu kerinduan. Hanya itu Tuhan. Hanya itu kerinduan. Bapa terus menyatakan firman-Mu ini dalam hati kami, dalam hidup kami. Ketika kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami, kami mau terus bersyukur. Kami mau terus mengatakan kami aman, kami kuat, kami terus ditolong Tuhan, kami terus diberkati dengan berkat-berkat jasmani, bahkan lebih daripada itu Tuhan, berkat rohani yang terus Tuhan tambahkan dalam kehidupan kami, bahkan akan membawa kami untuk menikmati hidup kekal itu ya Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk bagian firman yang datang kepada kami pada kesempatan sore hari ini. Ketika kami buka hati kami menikmati kebaikan Tuhan itu, kami menikmati hadirat Tuhan itu. Ketika kami kembali dari situ, kami kembali dari tempat ini, kami kembali dalam kehidupan kami terus merasakan kebaikan Tuhan. Kami terus menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, bahkan dalam keluarga kami, di dalam pelayanan kami, dalam relasi kami dengan siapapun itu, di tempat kerja kami, dalam dunia pendidikan kami, bahkan di dalam pergumulan sekalipun, ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang terus menyertai kehidupan kami.
Bapa terima kasih Tuhan untuk firman menegur kami, mendidik kami, menyatakan setiap kesalahan-kesalahan dan menuntun kami untuk terus kami ada, terus berjalan bersama dengan Tuhan hingga suatu saat nanti kami hidup kekal bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Aba telah selesai berbicara. Roh Kudus Tuhan terus bekerja, berbicara di setiap hati kami, pribadi kami, diri kami masing-masing. Untuk terus ketika kami mendengar firman Tuhan, ketika kami membaca firman Tuhan, satu hal kami rindu, kami mau melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Agar kami terus berbuah 100 kali lipat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman. Sebagai tanda syukur untuk firman yang telah kami dengar, kami akan mempersembahkan setiap persembahan yang kami bawa dari rumah kami masing-masing. Bahkan lebih daripada rupiah yang kami siapkan Tuhan, kami mau pakai hidup kami terus persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semangat saya. Baik, terima kasih buat nama Tuhan Kakak Simo yang hari ini sudah menjadi saluran berkat bagi kita dan berkati kakak dalam perkumpulan masa muda, pekerjaan bahkan pelayanan. Kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita kasih kemuliaan yang paling dasar buat Yesus. Kita akan memberikan persembahan sujud untuk kita semua bangkit berdiri. Selamat memberi Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pujian hati yang gembira. Amen.